Hai para pecinta bola, selamat datang di saluran kami. Di sini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini. Tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Pemain FC Utrecht Ula Romeni nampaknya semakin mustahil untuk memperkuat timnas Indonesia. Yaps, belakangan ini ada muncul rumors bahwa Ula Romeni bisa dinaturalisasi oleh PSSI untuk bisa memperkuat timnas Indonesia, di mana sang striker disebut-sebut bisa menjadi tambahan bagus untuk timnas Indonesia. Tapi sayangnya timnas Indonesia dan Erick Thohir harus dibuat kecewa, sebagaimana belakangan ini ada kabar yang mengatakan Ula Romeni akan sulit bergabung timnas Indonesia karena klubnya FC Utrecht. Menjadi salah satu kandidat juara Eredivisie 2024-2025, begini kata Arya Sinulinga, Ula berat, dinaturalisasi, karena ada hal-hal prinsip yang agak susah, ada hal yang kita lakukan, sudah usaha juga sebenarnya. Pak Ketum, Erick Thohir, juga langkah-langkahnya sangat baik dan profesional. Jadi beliau sudah atur dengan baik, tapi ternyata nggak ketemu. Kayaknya susah, kata Arya Sinulinga. Yaps, Ula Romeni bakal sulit bergabung timnas Indonesia, karena dengan memegang paspor Belanda, Ula Romeni akan lebih mudah mendapatkan klub, khususnya di Eropa. Sebab, ketika mentas di liga-liga top Eropa, Ula Romeni takkan dihitung sebagai pemain asing karena dirinya berasal dari negara anggota Uni Eropa, Belanda. Akan beda cerita jika Ula Romeni dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia. Dia akan dianggap sebagai pemain asing walaupun dia melanjutkan karirnya di Liga Belanda. Jadi faktor ini akan menyulitkan Ula Romeni bergabung ke timnas Indonesia. Apalagi FC Utrecht calon juara Eredivisie 2024 hingga 2025, jadi Ula Romeni tak ingin hal buruk terjadi padanya. Tak terduga Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand Walpam Lamsam atau yang kerap disapa Madam Pang, membongkar sejarah kelam timnas Indonesia, dan dia nampaknya yakin Thailand bisa menang jika berhadapan dengan timnas Indonesia. Lantas apa sejarahnya? Yaps, dulu timnas Indonesia memang kerap susah saat menghadapi Thailand. Tak hanya Thailand menghadapi Vietnam aja timnas Indonesia kesusahan, tapi semenjak kedatangan Shin Tae-yong dan proyek naturalisasi yang diterapkan oleh PSSI, timnas Indonesia berhasil berkembang pesat dan mengalahkan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua. Tapi meski begitu Madam Pang tak melihat timnas Indonesia saat ini, dia malah melihat ke belakang bagaimana timnas Indonesia dulu dipermalukan. Bahkan salah satu pelakunya adalah timnas Thailand, dan begini kata Madam Pang, artinya, timnas Indonesia sangat bagus, karena mereka sudah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi timnas Indonesia perlu mengingatnya bahwa mereka di Asian Championship yang lalu, timnas Thailand belum pernah kalah dari mereka Indonesia. Ucap Madam Pang, tapi memang benar, setiap tim itu menakutkan, namun di grup yang kami ikuti di Asian Championship tidak ada Indonesia, tegas Madam Pang. Nah, menarik untuk kita tunggu apa yang akan terjadi selanjutnya jika timnas Indonesia bisa bertemu dengan Thailand. Apakah Thailand akan mengalahkan timnas Indonesia, atau sebaliknya, bagaimana menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di bawah ya. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.